Ani yusbituha, dan yang kedua mengisbatkan, mengukuhkan adanya penyakit yang berjangkit. Wa qad jama'al ulama bainahuma bi ahadi wajhaini. Maka ulama menyelaraskan, mengkonfirmasikan, menyesuaikan di antara keduanya, mendamaikan di antara keduanya dengan salah satu dari dua cara, dua jalan ya. Al-wajhul awal, jalan yang pertama, wa huwa alladhi dhahaba ilaihi Ibnu Shalah, yaitu jalan yang ditempuh atau yang menjadi pendapat Ibnu Shalah. Anna hadhil amrad allati tantakil bil mukhalatah la tuqdi bi tab'iha li mujarradil mukhalatah kama kana ya'taqidu ahlul jahiliyah duna nazrin ila iradatillah. Jadi bahwasanya penyakit-penyakit ini katanya yang berjangkit dengan mukhalatah, pembauran, la tu'di bi tab'iha, tidaklah berjangkit dengan tabiatnya sendiri, hanya karena pembauran atau berbaurnya antara manusia, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, tanpa melihat kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama takunul mukhalatah sababan adwi binaqlid da'i minal marid ila sahih. Namun berbaur ini menjadi sebab dari berjangkitnya penyakit ya, dari yang sakit kepada yang sehat. Wa qad yahtalifu hadzal sabab bi iradatillah. Dan terkadang sebab-sebab ini berbeda dengan adanya kehendak Allah. Fa yukhalitu sahih al-marid wa yusabu bi maradihi. Maka kadang katanya orang yang sehat berbaur dengan orang yang sakit, tapi dia tidak ikut sakit. Wa hadza waqi musyahad fi hayatin nas. Dan ini realistis terjadi, dapat kita saksikan dalam kehidupan manusia. Yukhalitu sahih al-marid wala yamrad, di mana orang yang sehat berbaur dengan orang yang sakit tapi dia tidak sakit. Wa yukhalitu wa yamrad, dan kadang juga berbaur dengannya dia ikut sakit. Wa yusabu ibtida'an bil marad duna mukhalatah, dan kadang juga ada orang yang tiba-tiba sakit tanpa berbaur dengan orang yang sakit. Jadi sebenarnya penyakit itu tidaklah berjangkit dengan sendirinya, itu namanya bitabi'ah, tapi berjangkit karena kehendak Allah. Inilah untuk menyelaraskannya tadi ya. Jadi terkadang Rasulullah bilang lari, terkadang bilang Rasulullah bilang apa. Tak ada yang berjangkit itu katanya. Maksudnya tidak ada satupun yang berjangkit kecuali dengan izin Allah. Wa bihadza ta'wil bimadlulil hadis la adwa. Dengan takwil ini katanya ya, dari maksud yang ditujukan oleh hadis tidak ada penyakit yang berjangkit, yang tapi at-ta'arud bainahu wa baina hadis purra minal majnun, maka hilanglah pertentangan antara hadis la adwa tadi dengan hadis purra minal majnun. Fal awal nafyul adwa allati takunu mu'assira bi tab'iha fi i'tiqadi ahli jahiliyah. Jadi hadis yang pertama menafikan berjangkitnya penyakit yang memberi efek dengan sendirinya menurut prasangka orang-orang jahiliyah. Wasani, dan yang kedua afadal ibtiad amma ja'alahu Allah sababan fil adwi. Dan hadis yang kedua bermakna anjuran untuk menjauh dari segala sesuatu yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk berjangkitnya penyakit. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya penyakit itu tidaklah berjangkit dengan sendirinya. Jadi hadis yang pertama ditujukan kepada
orang-orang jahiliyah yang sangat meyakini bahwa penyakit itu berjangkit dengan sendirinya, bukan dengan kehendak Allah. Maka hadis itu ditujukan kepada mereka. Dan hadis yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang beriman supaya menghindari segala sebab yang mendatangkan mudarat bagi dirinya. Jadi di sini ada dua macam yang perlu dipahami. Yang pertama kudrat, yang kedua hikmah. Kudrat itu apa? Keyakinan akan kekuasaan Allah dan iradahnya, bahwa tidak satupun makhluk yang dapat mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah. Tidak satu makhluk pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Itu namanya kudrat dan iradat. Harus yakin, itu bagian dari iman. Yang kedua hikmah. Hikmah itu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum-hukum alam atau yang disebut dengan sunnatullah, atau dalam istilah orang ilmuwan adalah hukum kausalitas. Hukum kausalitas ini ada, ya. Jadi orang-orang muslim harus mengambil sebab-sebab. Tapi sebab-sebab itu tidak berlaku juga kecuali dengan izin Allah. Tapi kita wajib mencari sebab-sebab itu. Sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, Fa'at seba'a sababa katanya. Dan dia mengikuti sebab-sebab. Artinya ada syariatnya, berbuat, bekerja gitu ya. Sama juga seperti langit tidak akan menurunkan hujan emas. Nah itu tadi ya. Berarti kita harus mengambil jalan untuk memperoleh rezeki dengan berusaha. Ini namanya apa nih? Hikmah. Tapi hikmah ini tidak berlaku kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Jadi kalau ada namanya sunnatullah, tapi sunnatullah ini ada yang di atasnya lagi, yaitu yang membuatnya, yaitu Allah. Artinya terkadang Allah berbuat dengan kebiasaannya atau dengan sunnahnya. Terkadang Allah berbuat di luar dari kebiasaannya, yaitu dengan kudratnya. Di luar kebiasaan itu, itulah yang dimaksud dengan apa? Mukjizat, maunah, karomah, ya. Itu Allah berbuat di luar dari kebiasaannya. Allah berbuat sebagaimana biasanya, itulah yang dimaksud dengan sunnatullah. Tapi kedua-duanya adalah perbuatan Allah. Nah, jadi tidak ada yang bertentangan dengan hadis ini ya. Jadi kalau Rasulullah bilang tidak ada penyakit yang berjangkit, maksudnya penyakit itu tidak akan berjangkit dengan sendirinya, tapi dengan kehendak Allah. Kemudian kalau Rasulullah bilang larilah kamu dari orang yang sakit, itu berarti kamu harus memahami sunnatullah. Dan sunnatullah itu juga tidak berlaku kecuali dengan izin Allah. Jadi menyikapi ini sama seperti menyikapi COVID ini. Nah, ya kan? Sesungguhnya COVID itu tidak akan berjangkit kecuali dengan izin Allah. Tapi meskipun demikian, ada anjuran agama untuk menjaga kesehatan. Itu tadi ya. Al-wajhus tsani, cara yang kedua. Fil jam'i bainal hadisain, untuk menyelaraskan antara kedua hadis ini. Wa huwa alladhi irtadahu al-Hafiz Ibnu Hajar wa rajjahahu. Ya, ini adalah cara yang disukai oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan ditarjih olehnya. Ayabqa nafyul adwa fil hadisil awal ala zahirihi al-am min ghairi ta'wil. Jadi katanya
penafian tidak ada penyakit yang berjangkit itu tetap pada hadis awal, hadis yang pertama tetap sesuai dengan maknanya yang zahir, yang kuat, yang bersifat umum, min ghairi takwil, tanpa mentakwil, tanpa ditakwilkan, tanpa ditafsirkan, atau la wujuda lil adwa aslan, tidak ada penyakit yang berjangkit sama sekali, la bitabai wala bisabab, tidak dengan tabiatnya atau dengan sebab, kama yadullu alaihil hadis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebuah hadis, la yu'di syai'un syai'an, sesuatu tidaklah menjangkiti sesuatu, wa huwa am, ini sifatnya adalah umum. Wa jawabuhu sallallahu alaihi wasallam liman aradahu bi anna al-ba'ir al-ajrab yakunu bainal ibil as-sahihah fa yukhalituha wa tajarrab. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman aradaha, bagi orang yang berselisih pendapat dengan beliau, bahwasannya al-ba'ir al-ajrab, al-ba'ir al-ajrab ini adalah unta yang mengandung cacat, yakunu bainal ibil as-sahih, yang terdapat di antara unta-unta yang sehat, fa yukhalituha, maka unta ini pun berbaur dengan unta-unta lainnya, kata jarab, maka yang lainnya pun ikut menjadi cacat. Biqaulihi faman a'dal awal, yakni annahu law kana al-i'da bitab'i kama fi i'tiqadi ahli jahiliyah min ghairi ayakuna hada bi iradatillah, famin aina ja'at al-adwa lil awal. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, siapakah yang menjangkitinya pertama kali, atau yang menjangkiti unta yang sakit itu? Maksudnya katanya, kalau penyakit itu berjangkit dengan sendirinya sebagaimana iktikad orang-orang jahiliyah tanpa terjadi dengan kehendak Allah, maka dari mana datangnya penyakit yang pertama yang menjangkiti unta tersebut? Wallahu ta'ala ibtada'a dzalikal marad bisani kama ibtada'ahu fil awal, maka dialah Allah yang mendatangkan penyakit, memulai penyakit itu pada unta yang kedua, sebagaimana dia memulainya atau meletakkan penyakit tersebut pada unta yang pertama. Jadi sebenarnya tidak ada yang berjangkit katanya, karena yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Tapi ini menafikan hikmah Allah ya. Bagaimana kita jelaskan tadi ya, ada namanya hikmah, ada namanya qudrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum, ya kan? Tasri namanya ya, hukum yang ditetapkan kepada hamba-hambanya berupa hukum taklif, perintah dan larangan. Ada namanya juga hukum alam yang disebut dengan sunnatullah. Kalau alam ini berjalan tidak sesuai dengan hukum-hukum, maka alam ini tidak teratur. Tidak teratur berarti berantakan. Kalau berantakan, nah, mustahil Allah Ta'ala itu berantakan, kan gitu ya. Karena namanya adalah Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha menetapkan hukum, ya kan. Kemudian apa? Maha mengatur, Al-Mudabbir, dengan tertib. Berarti aturan-aturan itu menunjukkan adanya hukum-hukum yang membuat alam ini tertib. Jadi tidak bisa menafikan hikmah. Kalau kita menafikan hikmah, maka kita akan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu sembrono gitu, suka-suka hati aja gitu ya. Padahal alam ini kan
semuanya bil hikmah. Ada hukumnya, ada sunnahnya, tertib kan gitu ya. Nah. Wa amal amru bil firari minal mazlum pamin babi saddiz zara'i. Jadi menurut Al-Hafiz ya Ibnu Hajar tadi, perintah untuk lari dari orang yang terkena penyakit sofa adalah katanya bagian daripada sadduz zara'i, mencegah mudarat. Ai li alla yattafiq bis-shakhsi alladhi yukhalitu dhalikal majzum usul syai'in lahu min dhalikal marad bi taqdirillahi ta'ala ibtida. Jadi sebenarnya sama saja ya. Atau maksudnya li alla, agar tidak orang yang berbaur dengan orang yang sakit tadi, yang terkena penyakit sopak tadi, yattafiq, memperoleh penyakit yang sama dengannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bil ibtida. Itu agar Allah Subhanahu wa taala tidak lagi meletakkan penyakit padanya karena berbaur dengan orang yang sakit tersebut. La bil adwil manfiyah, tapi bukan karena berjangkitnya penyakit tersebut, tapi karena orang tadi berbaur dengan orang yang sakit. Nah, ini menurut Al-Hafiz ya Ibnu Hajar. Fayazunnu anna dzalika kana bisababi mukhalatatihi lahu. Sehingga dia menduga bahwa penyakit itu datang disebabkan dia berbaur dengan orang tersebut. Sehingga orang tadi berburuk sangka dengan orang yang sakit ini. Nah gitu. Jadi seolah-olah gara-gara dialah sakit gitu ya. Nah ini. Payak takid sihatal adwa, maka dia meyakini benar ada penyakit yang berjangkit. Payak kok fil ismi, maka dia pun menjadi apa? Berdosa. Fa amrun bitajannubil majzum daf'an lil wuqu' fi hadzal i'tiqad. Maka perintah untuk menghindari orang yang sakit tersebut adalah untuk menghindari seseorang terjerumus dalam keyakinan seperti ini katanya ya. Yang menyebabkannya dia terjerumus ke dalam dosa. Jadi dosanya apa? Dosanya seolah-olah penyakit tadi itu terjadi bukan karena kehendak Allah, atau dia memberi efek dengan sendirinya. Itu namanya syirik jadinya ya. Kemudian dia menjadi buruk sangka kepada orang yang sakit tersebut. Nah ini menurut Ibnu Hajar. Jadi dari permasalahan ini dapat kita simpulkan juga ya, sesungguhnya berobat itu pun ya, yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat sakit juga sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat itu tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Sebagaimana penyakit itu tidak bisa mendatangkan mudarat dengan sendirinya. Tapi bukan berarti ini adalah anjuran untuk tidak berobat, nah, gitu ya. Karena ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya orang tadi berobat ke dokter, kemudian dia yakin bahwa dokter itulah yang menyembuhkan, atau obat itulah yang menyembuhkan, ini syirik juga. Sama juga itu mendatangi dukun, ya kan? Didatanginya dukun, yakin ya bahwa dukun itu bisa menyembuhkannya, syirik dia. Didatanginya dokter, yakin dia bahwa dokter itu bisa menyembuhkannya, atau obat itu bisa menyembuhkannya, syirik dia. Samanya syiriknya itu. Maka syirik itu halus, ya kan? Nah, jadi tidak semua yang datang ke dokter itu beriman, enggak ya kan? Tapi ada anjuran untuk mengambil sebab akibat, kausalitas
Sebatas itu. Artinya yang menyembuhkan dan yang mendatangkan sakit adalah Allah. Jadi sebenarnya kalau sakit yang paling pokok apa? Mintalah kesembuhan dari Allah. Karena dialah yang menyembuhkan, karena dia juga yang mendatangkan penyakit. Tidak ada efek obat tersebut kecuali dengan izin Allah. Nah, itulah yang perlu dipahami semua. Kalau salah etikat kita ke dokter, yakin kita dengan dokter itu bisa menyembuhkan kita sirik. Sama juga itu kita mendatangi dukun, bahwa dukun itu bisa menyembuhkan kita. Jadi obat itu cuman apa? Cuman utusan Allah yang membawa kesembuhan, tapi dengan izin Allah. Ya. Mada yajibu ala man wajada hadisaini muta'aridaini makbulaini. Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang menemukan dua hadis yang bertentangan tapi keduanya makbul? Nah, ini ya. Yang pertama katanya ya. Idza amkanal jam'u bainahuma ta'ayyanal jam'u wa wajabal 'amalu bihima. Apabila memungkinkan untuk menyesuaikan, menyelaraskan antara keduanya, maka diharuskan menyelaraskan antara keduanya dan wajib mengamalkan keduanya. Ya. Yang kedua, idza lam yumkinil jam'u biwajhin minal wujuh, apabila tidak bisa diselaraskan dengan antara keduanya dengan berbagai cara katanya ya, maka diambil langkah berikut. Pertama, fa in ulima anna ahadahuma nasikh wal akhar mansukh qaddamna an-nasikh wa amilna bihi wa tarakna al-amal bil mansukh. Jadi kalau kita ketahui atau kalau diketahui bahwa salah satu dari hadis tadi nasikh, menghapus hadis yang sebelumnya, dan yang lainnya mansukh, lainnya itu dihapus oleh hadis yang satunya lagi, maka kita dahulukan yang menghapus, yang menasikh, dan kita amalkan. Kemudian kita tinggalkan yang mansukh, artinya tidak kita amalkan. Ya. Yang kedua, wa illam yu'lam dzalika wa amkana tarjih ahadihima 'alal akhar biwajhin min wujuhit tarjih kana al-amal bil rajih wa tarkul amal bil marjuh. Ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, tapi kita bisa memungkinkan bagi kita untuk mentarjih, maksudnya mengetahui mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih dari salah satu di antara keduanya dengan berbagai macam cara, maka yang diamalkan adalah yang rajih, yang kuat, dan yang ditinggalkan adalah yang lebih lemah, ya. Cara yang ketiga, wa illam yatarajjah ahaduhuma 'alal akhar tawaqqafna 'anil amali bihima hatta yazhara lana murajjih. Jadi kalau tidak memungkinkan juga untuk mentarjih salah satu di antara keduanya atau mentarjih yang satu atas yang lainnya, tawaqqafna 'anil amal. Kita tidak mengamalkan keduanya, 'anil amal bihima. Hatta sehingga muncul sesuatu yang dapat mentarjih salah satu di antara kedua hadis tersebut. Nah, inilah dia pembahasan kita kali ini mengenai hadis-hadis, jenis-jenis hadis yang makbul. Ya, yang pertama tadi jenis-jenis khobar al-makbul, al-ahad, al-muhtab bil qara'in. Kemudian hadis-hadis khobar makbul yang
diklasifikasikan menjadi yang bisa diamalkan dan yang tidak diamalkan ya. Nah, nanti kita lanjutkan mengenai nasikh al hadis wa mansukh. Ada pertanyaan?